Untuk pertama kali pasca pandemi COVID-19 melanda Indonesia, ribuan personel dan keluarga besar Kodam 2 Sriwijaya beserta warga sekitar menyerbu bazar murah Ramadan 1440 tahun 2023 yang diselenggarakan di Mako Kodam 2. Dari puluhan stan yang menawarkan berbagai macam produk dan bahan sembako, sebagian besar personel keluarga besar Kodam 2 Sriwijaya dan masyarakat membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, tepung, telur, ayam dan daging, di mana untuk harga tergolong murah dibandingkan harga pasaran. Bazar Ramadan ini kita menyajikan bahan pokok murah dibandingkan dengan harga pasaran, tujuannya khusus keluarga besar TNI dan masyarakat yang ada di sini, dengan kondisi sekarang mereka mampu membeli di sini, ungkap Maijen TNI Hilman Hadi. Kodam 2 Sriwijaya menyelenggarakan bazar murah Ramadan di momen Ramadan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023, setidaknya membantu keluarga besar TNI dan warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang murah, yang mana saat ini harga bahan pokok mulai beranjak main. Kalau saya lihat di sini bukan hanya sembako akan tetapi ada beberapa bazar yang lain, mereka rata-rata mitra Kodam 2 Sriwijaya, yang diajak memeriahkan bazar murahan Kodam 2 Sriwijaya ini luar biasa ya, yang paling banyak dibeli terutama sembako kedua daging. Harga yang didaftarkan dalam bazar murah, seperti telur di pasaran bisa mencapai 27.000 di sini harga telur 20 kilo, minyak sayur seharga 10.000, ayam potong dihargai 25.000 per kilo, daging sapo khas dalam seharga 135.000 per kilo gratis bimbingan rendang. Jelas membantu keluarga besar TNI dan warga sekitar. Target kita dengan adanya bazar murah ini kita berharap keluarga besar TNI dan warga sekitar itu terbantu dengan mudah membeli, dan produk-produk dan sembako dapat didistribusikan secara otomatis perekonomian akan berjalan, harapnya. Disinggung soal keamanan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, ditegaskan Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Hilman Hadi. Mengatakan TNI siap mendukung pemerintah dalam memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada warga masyarakat. Kita siap membantu pemerintah daerah dalam pengalaman Lebaran sehingga masyarakat yang mudik yang datang ke Palembang maupun yang merayakan Lebaran dapat melaksanakan dengan baik dan aman. Tujuan dibandingkan di pasaran pada umumnya. Masyarakat sekitar juga bisa ikut menikmati pasar ini. Terutama yang di sekitar Kodam ini kita tampung, mereka silakan untuk masuk belanja yang tersedia di sini. Bukan hanya kalau kita lihat bukan hanya sembako saja, tapi ada produk-produk lain. Ini siapa saja yang terlibat, Panglima? Rekanan kita atau mitra kita yang ikut dalam hampir semua mitra-mitra kita yang selama ini sudah banyak kerjasama, dari Bulog sebagai contoh, yaitu perkebunan, PTPN, kemudian juga ada dari Sinarmas, kemudian ada Pertamina, dan ada beberapa produk-produk lainnya yang ada di sini yang sudah selama ini menjadi mitra kita ajak ke sini, kita laksanakan bazar. Mungkin ada target secara keekonomian di luar ini, target keekonomian dari bazar ini, Panglima. Jadi untuk jelas. Pergerakan ekonominya, targetnya apa? Targetnya adalah kita berharap nanti masyarakat yang ada, yang termasuk keluarga besar TNI itu terbantu dengan adanya pasar murah ini, yang mampu membeli, kemudian tentunya produk-produk yang ada bisa terdistribusi dan dibeli oleh masyarakat, dan secara otomatis maka perekonomian akan bergulir. Dari pantauan tadi, yang paling banyak dibeli oleh konsumen Panglima, dari pantauan tadi? Wah, itu luar biasa, kayaknya sembako terutama. Sembako, kemudian yang kedua kayaknya daging. Nah, daging itu sudah diinden lebih dulu, sudah habis. Tapi sembako karena sembakonya sangat murah dan sangat dibutuhkan masyarakat. Dan kalau kita lihat rate harganya sangat membantu. Jenderal, mungkin kesiapan TNI khususnya Kodam menghadapi momen Lebaran ini seperti apa? Lebaran? Ya, menghadapi momen Lebaran mungkin kesiapan TNI khususnya seperti apa?
Kita sudah berapa kali rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita akan membantu pengamanan Lebaran ini sehingga masyarakat yang mudik, yang datang ke Palembang maupun masyarakat yang merayakan hari Lebaran ini akan bisa melaksanakan dengan baik, dengan tertib, dan tentunya silaturahminya akan lebih terjaga dan kondusif. Ada mungkin pantauan mungkin daerah yang menjadi fokus kita mungkin di Sumsel khususnya. Kalau di Sumsel saya melihat hampir semua kondusif, tidak ada pantauan khusus karena pemerintah daerah terutama sudah mencanangkan zero konflik, dan ini kita yakini tentunya memang ada prioritas-prioritas tertentu di daerah-daerah tertentu yang mungkin akan ada timbul gejolak, tapi kalau secara umum kalau saya lihat sangat kondusif. General, nanti untuk minta. Apa sih Bu? Katanya bazar murah. Tahu dari ini kok katanya dari teman juga. Masalahnya aku buka labnya ada chatnya itu kayak Jadi perbandingannya gimana? Agak murah juga, gula sekilo itu bungkus 10.000. Kalau beli di warung kan 13,5 kan. Alhamdulillah lah ini juga terbantu kan. Tadi kita beli apa, Pak? Beli gula dengan minyak, Pak. minyak telur. Minyak gula telur. Telur murah 20.000. Kalau di warung kan agak mahal dikit. Dengan ada bazar ini gimana? Alhamdulillah terbantukan, walaupun kita kan orang susah ya. Terbantukan lah dengan adanya bazar murah ini. Kalau bisa tak usah lebaranian kalau bisa tiap bulan bazar murah ini, jadi kami bisa beli di sini kan. Nama Ibu siapa? Umar Leni. Ibu? Reti. Leti, oke.